saya ada beberapa catatan penting. Satu, saya baca dan dengar baik. Adat-adat kita di kabupaten ini telah terstruktur secara baik dan harus kita tuangkan dalam suatu peraturan daerah agar eksistensi dan perannya semakin diperkuat, sehingga ketika investasi masuk ke Tanah Tabi tidak terjadi benturan dengan tatanan adat orang Tabi. Namun kondisi real di lapangan saat ini, lembaga-lembaga adat tidak berfungsi secara baik. Karena itu pemerintah berkewajiban memfasilitasi pembentukan lembaga-lembaga adat. Lembaga adat yang telah dibentuk harus ditetapkan melalui perda agar lembaga tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melindungi seluruh adatmu. Sehingga ketika investasi masuk Tanah Tabi sudah jelas baik kita dengan suku mana investor harus bernegosiasi tentang pemanfaatan hak ulayat, tentang pemanfaatan hak ulayat yang akan digunakan dengan batas-batasnya yang jelas. Hal ini sejalan dengan konsep tata ruang, karena tata ruang mengatur tentang fungsi lahan dan di dalamnya ada hak-hak pemilik ulayat. Dan oleh karena itu salah satu program yang bisa dilakukan oleh LMA adalah inventarisasi hak ulayat orang. Ini yang kita hilang banyak, sehingga waktu kami dihadapkan sebagai bupati untuk menentukan di mana lokasi investor ini harus kita kirim, bicara dulu dengan rakyat itu, rakyat melalui lembaga ini. Kalau lembaga ini tidak ada, orang per orang akan bicara, yang masyarakat atau mungkin bicara dengan Ondoafi ini jujur, bicara hanya dengan Ondoafi, rakyat yang ikut makan dalam tanah itu jadi korban, tidak ada apa-apanya. Dan ini akibat dari pemekaran, akibat dari provinsi ibu kota ini. Kita harus terima konsekuensi itu dan kita hilang banyak. Ini saya bicara keras mengenai masalah ini. Kedua, para pendeta harus bisa menerjemahkan seperti tadi kisah mimpi Yusuf dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai 36 untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan orang Tabi. Sebab bukan hidup untuk hari ini yang dapat hari ini yang penting, tetapi hidup hari ini untuk mempersiapkan masa depan dalam rancangan Tuhan. Untuk mengambil semua strata S1, S2, S3 di semua bidang ilmu. Dan salah satunya yang sekarang ini mendidik orang Papua menjadi cerdas, yaitu Surya Institute di Serpong, Bogor. Termasuk untuk program doktor, untuk program-program di bidang teologi masuk ke Tanah Tabi dengan segala pengaruh yang baik dan buruk. Solusi yang harus kita buat bagi orang Tabi dalam menghadapi dampak dari migrasi penduduk di luar Tanah Tabi adalah bagaimana caranya kita memajukan orang Tabi dengan memperkuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada orang Tabi dalam berbagai bidang kehidupan agar mereka dapat bersaing dengan orang lain, sambil kita membatasi ruang gerak mereka melalui kebijakan pembatasan penguasaan lahan yang berlebihan. Tentunya oleh investor yang masuk itu kita batasi ruang gerak yang berlebihan sehingga ruang gerak mereka ke depan makin diperkecil, kita makin berperan besar. Sebagai contoh kebijakan berpihak atau berproteksi terhadap orang Tabi, yaitu 20.000 hektar lahan kebun kelapa sawit di Arso. Sekarang contoh 20%-nya adalah saya berikan kepada milik rakyat, pemilik hak ulayat itu. Jadi 80% dia boleh menjadi miliknya dia, tetapi 20% harus berikan kepada hak rakyat yang punya lahan. Forum ini yang kelima, forum ini harus diperluas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang hari ini kita kumpul semua, tokoh intelektual, adat, agama, perempuan dan pemuda, agar dalam kapasitas masing-masing kita menggumuli berbagai hal tentang eksistensi orang Tabi di negerinya sendiri. Yang keenam, kondisi orang Tabi saat ini berada dalam suatu kondisi yang menurut hemat saya sangat memprihatinkan, karena ia kalah bersaing dengan globalisasi dunia yang cukup pesat perkembangan, dan juga dengan masyarakat yang pluralistis datang dari berbagai penjuru masuk ke negeri kita. Kita kalau tidak dinamis, tidak bergerak, maka kita akan terkurung sendiri dan akan merasa kalah di kampung halaman sendiri.
Inilah kejamnya arus globalisasi, dan sebagai pemimpin orang Tabi, apabila kita tidak punya konsep yang jelas tentang bagaimana cara memproteksi orang Tabi, maka hanya menunggu waktu saja orang Tabi akan musnah di atas tanahnya sendiri. Ini harus kita semua sebagai pemimpin sadari sejak dini. Sebagai contoh, karena kebutuhan hidup hari ini banyak sekali tanah-tanah adat sepanjang jalan Jayapura Sentani telah beralih status kepemilikan karena dijual oleh orang Tabi. Beralih status tanah adat sebenarnya secara otomatis kampung adat orang Tabi juga hilang. Sebab salah satu ciri dari kampung adat adalah tersedianya tanah adat. Kalau tanah adatnya hilang, mulai eksistensi orang Tabi akan semakin sirna. Kondisi ini bukan tidak mungkin 20 tahun yang akan datang juga terjadi. 20 tahun yang akan datang dan akan terus terjadi. Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, kondisi ini bukan tidak mungkin 20 tahun yang akan datang juga terus terjadi pada orang Tabi yang hidup di Sarmi, Kerom, Mambramo Raya. Oleh karena itu, mulai saat ini kita harus punya konsep untuk memproteksi orang Tabi. Andai kata saat seluruh orang Tabi beralih status kepemilikannya kepada orang-orang non-Papua, Bugis, Makassar, Buton, Jawa, dan seterusnya, Bugis, Makassar, Toraja, dan sebagainya. Sementara orang Tabi belum siap SDM-nya untuk menghadapi arus globalisasi yang besar, maka yang terjadi adalah orang Tabi akan frustasi, mabuk-mabukan, dan berbagai masalah sosial akan menimpa hidup orang Tabi. Hal itu tentu sangat merugikan dirinya, bahkan generasi selanjutnya, bahkan kita semua akan merasa sangat rugi. Yang ketujuh, apabila tanah adat banyak yang sudah beralih status kepemilikan, maka dinas pertanian atau perkebunan yang kita bentuk di pemerintahan itu tidak berfungsi baik. Mau tanam apa yang tanahnya orang lain? Tanahnya sudah jadi tanah milik orang lain. Kecuali kalau kita mempertahankan tanah status ini, dinas ini kita bentuk, kita latih orang-orang, dan kita berdayakan kemampuan mereka untuk berbuat sesuatu di negerinya sendiri. Kalau tanah sudah tanahnya Bugis, Makassar, segala macam, apa yang kita mau suruh tanam? Sangat tidak mungkin. Konsekuensi dari tanah Tabi sebagai ibu kota provinsi yang ke-8, maka sejalan dengan perkembangan kota, tanah-tanah adat banyak yang dijual belikan kepada orang lain. Sementara para pendahulu kita yang menjadi pemimpin saat itu tidak terlintas di pikiran mereka untuk melakukan proteksi, kecuali Pak Karafir ini sudah mulai melakukan proteksi dengan sagu, ya. Tetapi kita melawan dia, Jadi belajar dari pengalaman masa lalu, maka sekarang kita harus berpikir dan bertindak untuk membuat aturan bahwa tanah adat bisa kita pertahankan dengan cara kita menetapkan peraturan daerah untuk memproteksi tanah adat bagi setiap kepala kampung, paling sedikit di tiap kampung itu paling sedikit 5 hektar, paling sedikit. Ini nanti kita diskusikan, ini kan hanya gagasan. 5 hektar ini tidak boleh dijual oleh siapapun termasuk pemiliknya dengan alasan apapun. Sebab kalau tidak demikian, karena alasan uang atau keadaan ekonomi dan sebagainya, hak yang paling berharga dan mahal dapat dijual habis. Hal ini tidak hanya merugikan kita di saat ini, tapi juga anak cucu kita. Kebijakan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral kita sebagai pemimpin di tanah Tabi dan melakukan tindakan proteksi terhadap harta yang berharga di tanah ini. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya tetap, karena nama Yusuf, Kejadian 37 ayat 5 sampai 36, sudah Yusuf baru wali lagi, itu hidup. Jadi saya berbicara ini hidup. Cara soal bagaimana mimpi Yusuf akan masa depan. Yusuf tidak tahu rencana jahat saudara-saudaranya, padahal lewat saudara-saudaranya Tuhan rancangkan masa depan yang lebih baik. Jadi orang Tabi sekarang berada dalam posisi tidak mengerti akan masa depan. Dia hanya berpikir hari ini.
sehingga kalau perlu dia jual semua yang dia miliki, dan saat ini termasuk tanahnya. Sikap atau sifat seperti ini sangat berbahaya. Sekali lagi, sangat berbahaya. Sebab kalau tanah dijual habis hari ini, maka itu artinya tidak ada masa depan lagi bagi orang Tabi. Dalam situasi ini, gereja harus bicara atau melakukan konseling tentang orang Tabi dan tanah Tabi. Ini momentum yang tepat. Besok kita memperingati Injil masuk ke tanah Tabi ke 103 tahun. Gumuli ini dengan baik. Sebuah masa depan yang selama ini orang Tabi tidak tahu. Yang ada dalam benaknya adalah hidup hanya untuk hari ini. Sehingga dia buat. Dia tidak mengerti kalau dia jual tanah dan makan kenyang, selesai itu dia tidak bisa bikin apa-apa. Tindakan konkret untuk menolong orang Tabi, untuk melihat dan memikirkan masa depannya. Lagi adalah melakukan proteksi yang ketat atas bidang tanah setiap kampung, sehingga hak miliknya tidak boleh diganggu oleh siapapun yang termasuk di dalam. Terserah konsepnya bagaimana. Hak milik itu tidak boleh lagi, mulai sekarang tidak boleh lagi diperjualbelikan. Kontrak atau sewa itu adalah rumusan yang kita harus bicarakan untuk melindungi hak-hak itu. Pak Krafir ketika melarang dan membuat peraturan mengenai sagu, ya, itu harus didukung dengan peraturan daerah, sehingga siapapun juga termasuk pemiliknya harus tunduk dan terikat pada peraturan daerah. Soal tanah sekali lagi akan kita gumuli lebih mendalam bagaimana bentuknya untuk kita lakukan proteksi terhadap tanah-tanah adat kita. Karena bicara soal tanah itu menyangkut banyak aspek. Sebab seorang bupati dipilih oleh masyarakat, memang kepentingan orang Tabi kita juga akan tetap lindungi, tapi kepentingan bangsa, kepentingan negara tidak bisa kita abaikan, karena akan sangat berbahaya bagi kita sebagai pemimpin publik yang dipilih oleh rakyat. Setiap peraturan daerah harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Sepanjang Perdasus dan Perdasi oleh provinsi tidak pernah dibuat, maka semua yang kita bicarakan tidak punya dasar hukum. Nah, karena itu kita harus berani membuat dasar hukum dan menyentuh persoalan itu. Maka sikap apa yang harus kita ambil apabila provinsi belum mengeluarkan Perdasus atau Perdasi? Karena hal-hal yang kita bicarakan itu penting. Kita cari formula yang tepat untuk menjawab semua soal yang kita percakapkan hari ini. Jadi kita sangat berbahagia hari ini dapat berkumpul untuk bicara soal orang Tabi dan masa depan. Oleh karena itu pertemuan ini harus ditindaklanjuti dalam pertemuan berikut dengan melibatkan komponen masyarakat lain seperti cendekiawan, Tabi, orang Tabi, tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain yang hari ini kita berkumpul. Jadi hari ini mari kita satukan pikiran, jangan kita bertengkar hal yang membuang energi dan tidak ada gunanya. Ini fakta menunjukkan bahwa kita berada pada posisi yang sangat lemah. Kita sedikit, tapi kalau kita mempunyai konsep yang gitu dan strategi yang tepat, kualitas yang baik, akan kita rombak, kita kalahkan semua. Dan itu pasti. Kita harus inventarisasi sekuler sekarang di masing-masing. Kita dukung LMA dengan dana, saya dukung LMA dengan dana. Dan mereka harus turun ke kampung-kampung bicara para duafi, kepala suku dan masyarakat adat untuk mencatat hak-hak layaknya dengan namanya masing-masing. Jadi masing-masing kampung mendaftar dusun dan batas-batas serta namanya dalam bahasa asli daerah masing-masing. Dan demikian kita akan bisa terbitkan satu buku mengenai di masing-masing mengenai orang Tabi dan hak-haknya. Jelas siapa pemiliknya, di mana, dan siapa duafi, siapa kepala suku. Sehingga kita tahu kalau ada persoalan, mereka ini yang bertanggung jawab. Bagaimana persoalannya adalah bagaimana kita memperkuat diri sendiri dan bisa bersaing dengan orang lain. Ini tantangan yang harus kita berlima selaku bupati di Tanah Tabi ini. Sebab kalau kita larang orang masuk ke Tanah Tabi, dampaknya kita tidak akan maju.
Yang ke-13, visi pertemuan Bupati Wali Kota Tanah Tabi adalah kita bicara hari ini untuk mempersiapkan masa depan Tanah Tabi. Termasuk saya mengikuti dari 50 bupati di seluruh Indonesia, saya mengikuti program ini dan membawa masalah bantuan kepada kampung. Itu sangat penting melalui upaya kita untuk gotong royong, memberikan kepercayaan, delegasi apa yang kita miliki, yang negara kasih kepada rakyat di kampung, dan kita didik mereka untuk mengelola uang itu, memberikan kesejahteraan bagi mereka. Jangan semua berputar-putar di atas, kita turunkan. Itulah konsep bagaimana kepedulian kita terhadap kampung ini, supaya mereka lebih berdaya guna, membangun dirinya sendiri. Partisipasi rakyat menjadi kekuatan utama dalam pembangunan di masa depan. Tanah Tabi menjadi posisi sentral dalam sejarah perkembangan ini, tapi juga dalam sejarah penyelenggaraan pemerintah. Sehingga kalau Tanah Tabi disebut sebagai tempat matahari terbit atau tempat peradaban Papua, maka Tanah Tabi harus menjadi pilar utama, tiang utama dalam kehidupan orang Papua. Kita juga harus menjadi sinar atau cermin untuk seantero tanah Papua. Nah itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berpikir secara kualitas untuk menantang semua yang ada di Tanah Tabi. Kita tidak boleh tenggelam karena berbagai isu yang merugikan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk Bapak dari Mesir.